Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cache memory, yang dimana untuk teman-teman yang tidak asing lagi di dunia IT, teman-teman sudah mengenal apa itu cache memory. Kemudian langsung saja teman-teman. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alwi Pratama dari kelas C dengan NIM F1D 021077. Oke teman-teman, langsung saja di cache memory. Di situ adapun hierarki memori yang dimana desain memori dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kecepatan, kapasitas, dan harga teman-teman. Kemudian terdapat beberapa hal yang mungkin yang terkait dalam upaya mendesain memori. Yang pertama, yaitu semakin cepat waktu akses, semakin mahal cost per bit-nya. Kemudian yang kedua, semakin besar kapasitas memori, cost tiap bit semakin murah. Dan kemudian semakin besar kapasitasnya, semakin lambat waktu aksesnya. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat piramida di depan teman-teman, yang dimana ada register, cache memory, main memory, magnetic disk, optical disk, magnetic tape. Dan ini yang dijelaskan di slide ketiga, yang dimana semakin cepat waktu akses, semakin mahal cost per bit-nya. Kemudian, semakin besar kapasitas memori, cost tiap bit semakin murah. Dan yang ketiga, semakin besar kapasitasnya, semakin lambat waktu aksesnya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide 6, teman-teman. Yang dimana di slide 6 ini, teman-teman bisa melihat sendiri apa itu definisi cache memory. Di situ diterangkan bahwa cache memory adalah memori yang berkecepatan tinggi, berukuran kecil, digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Dan yang terakhir terdiri dari slot berukuran masing-masing satu word memory, teman-teman. Kemudian di situ ada pun cache memory, yang dimana idealnya kecepatan prosesor harus diimbangi oleh kecepatan memori, teman-teman. Yang dalam hal ini adalah main memory atau memori utama, teman-teman. Kemudian ada pun cache memory itu fungsinya itu menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, teman-teman. Dan yang terakhir, dalam implementasinya atau penerapannya, jenis memori yang digunakan untuk cache memory adalah static RAM atau biasa disebut SRAM, teman-teman. Dan kemudian ada pun letak memori, teman-teman. Letak cache memory ini, untuk teman-teman yang belum tahu, itu terletak di antara memori utama dan register CPU, teman-teman. Dan yang dimana berfungsi agar CPU tidak langsung mengacu ke memori utama, tapi di cache memory yang berkecepatan aksesnya lebih tinggi, teman-teman. Metode ini akan meningkatkan kinerja dari sistem komputer, teman-teman. Kemudian ada pun cache memory, masih dalam penjelasannya, teman-teman. Dahulu cache memory ini disimpan di luar prosesor, teman-teman, dan dapat ditambahkan. Dan kemudian untuk meningkatkan kinerja, untuk saat ini dan sampai sekarang ini, cache itu ditanamkan di dalam prosesor, teman-teman. Kemudian untuk kecepatan memori utama atau RAM sangat rendah dibandingkan kecepatan prosesor modern, teman-teman. Dan adapun untuk performa yang baik, prosesor tidak dapat membuang waktunya dengan menunggu untuk mengakses instruksi dan data pada memori utama. Sangat penting untuk kita ingat untuk memikirkan suatu skema yang mengurangi waktu dalam mengakses informasi, teman-teman. Dan kemudian, adapun solusi yang efisien adalah menggunakan memori cache yang sebenarnya membuat memori utama lebih cepat, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin
mempercepat memori utama, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan memori cache, teman-teman. Kemudian bagi prosesor daripada yang sebenarnya. Kemudian untuk waktu akses cache memori lebih cepatnya 5-10 kali dibandingkan memori utama, teman-teman. Gimana? Sangat berpengaruh, bukan? Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Di situ teman-teman bisa melihat yang dimana ada cache dan memori, teman-teman. Yang dimana CPU, cache, dan memori itu saling terhubung satu sama lainnya dan saling membutuhkan, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya, ada CPU, cache, memori. Kemudian di bawahnya ada CPU, level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache, dan memori, teman-teman. Kemudian berputar terus saling mengisi satu sama lainnya, teman-teman. Kemudian adapun prinsip kerja daripada cache ini, teman-teman, yaitu CPU meminta isi suatu lokasi memori, teman-teman. Yang dimana CPU ini meminta suatu lokasi memori kepada cache ini, teman-teman. Kemudian adapun prinsip kerja lain yaitu CPU memeriksa apakah data atau word itu terdapat di cache, teman-teman. Kemudian jika ada di cache, ambil data to word dari cache dengan cepat atau proses hide, teman-teman. Dan terakhir, jika tidak ada di cache, copy isi memori ke cache dan dikirimkan ke data atau word yang diminta CPU, lambat ke proses miss, teman-teman. Dan kemudian, adapun elemen-elemen rancangan cache, teman-teman. Adapun ada yang pertama itu ukuran cache, yang kedua pemetaan atau mapping, yang ketiga itu algoritma penggantian atau biasa disebut replacement algoritma, teman-teman. Kemudian adapun write polish, dan kemudian selanjutnya ada ukuran blok, dan terakhir adalah jenis cache, teman-teman. Dan untuk yang terakhir, di slide terakhir, teman-teman, adapun ukuran cache, yang dimana situ ada kecepatan, semakin kecil ukuran cache, semakin cepat, teman-teman. Jadi memang terkadang sesuatu yang besar itu nggak selalu baik, teman-teman. Kadang yang lebih kecil ini akan lebih ampuh, ibarat cabai rawit, teman-teman. Makin kecil dia akan semakin pedas, teman-teman. Kemudian apabila ukuran cache semakin besar, proses pengecekan cache akan semakin lebih lama. Tadi kan baru saja saya bilang bahwa tidak selamanya yang besar itu kadang lebih baik, teman-teman. Di situ diterangkan bahwa ukuran cache yang besar itu akan memperlama pengecekan cache atau proses pengecekan cache, teman-teman. Kemudian untuk harganya, teman-teman, semakin besar cache itu semakin murah, teman-teman. Kemudian semakin kecil cache itu semakin mahal. Itu besar atau kecilnya itu tergantung pada kualitas saat cache itu dijalankan, teman-teman, atau digunakan, teman-teman. Yang besar itu murah karena kualitasnya lebih di bawah daripada yang kecil, teman-teman. Dan yang kecil ini merupakan suatu yang mahal dikarenakan kualitasnya yang memiliki akses lebih cepat, itu membuatnya mahal, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon ditulis di kolom komentar, teman-teman. Saya Aldi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.